وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali melanjutkan kajian atau pembahasan tentang kubur, tempat persinggahan pertama menuju akhirat. Ya, mudah-mudahan apa-apa yang telah dijelaskan, apa-apa yang telah diterangkan pada kajian-kajian terdahulu menambahkan ilmu untuk kita, menambahkan juga keimanan dan keyakinan kepada kita bahwa ya azab dan kubur itu memang ada, bahwa kita harus membenarkan ketika orang dimasukkan ke dalam liang kubur, ya mereka atau orang-orang yang telah dikuburkan itu nanti akan didatangi oleh dua orang malaikat kubur, yaitu malaikat Munkar dan Nakir alaihissalam, untuk ditanya beberapa perkara dari urusan agama, ya, dan seterusnya sebagaimana yang telah dijelaskan. Sehingga dengan menambah pengetahuan kepada kita serta menambah kepada kita keyakinan dan keimanan, maka kita bisa mempersiapkan diri kita ya untuk menghadapinya kelak, yaitu dengan ya melakukan, mengerjakan amalan-amalan yang sudah kita pelajari supaya kita selamat dari fitnah atau dari pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, dan juga supaya kita terhindar dari azab yang ada di dalam kubur. Ya, begitu juga hendaklah kita membenarkan dengan ya sungguh-sungguh tanpa keraguan sedikit pun untuk mengerjakan amalan-amalan yang dapat menyelamatkan kita dari apa yang ada di dalam kubur, dan kita juga menjauhkan segala hal yang dapat menyebabkan kita celaka, sengsara, dan akan mendapatkan azab kubur. Ya, semoga dan mudah-mudahan ya Allah selamatkan kita dari fitnah dan azab kubur kelak, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan nikmat kubur. Nah, sekarang kita akan sedikit membahas tentang ya jenis-jenis atau beberapa jenis daripada nikmat kubur. Jadi sebagaimana sudah dijelaskan dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya bahwa di dalam kubur itu ada fitnah dan ada azab. Maka di samping azab tentu ada nikmat. Jadi dalam beberapa penjelasan yang lalu telah diterangkan, telah dijelaskan tentang berbagai macam jenis siksa kubur, ya, atau azab kubur dan penyebab-penyebabnya. Lalu jika telah dipahami bahwa semua orang kafir dari kalangan ahli kitab, kaum musyrikin dan kaum munafikin serta yang semisal dengan mereka itu akan dipastikan mendapatkan dan merasakan siksa kubur, sebagaimana juga dari kalangan umat ini yang gemar mengerjakan berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat.
Maka bagaimana dengan keadaan umat ini yang istiqomah dalam keimanan, gemar mengerjakan aneka ibadah yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala dan juga Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka bersegera meninggalkan dan menanggalkan berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat. Nah, bagaimana kalau orang kafir, orang musyrik, orang munafik, atau orang kaum muslimin yang gemar melakukan maksiat? Jelas mereka akan mendapatkan azab, mereka akan mendapatkan siksa di dalam kubur yang dipenuhi dengan kesengsaraan, yang dipenuhi dengan kepedihan dan keperihan. Jelas karena mereka orang kafir atau orang-orang yang berhak mendapatkan azab kubur. Nah, sekarang bagaimana orang yang ketika dia wafat, ketika dia dikuburkan di dalam kubur, dan semasa hidupnya orang ini adalah orang yang istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah agama, kemudian patuh kepada perintah Allah Jalla wa'ala dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka ini juga orang yang bersegera, orang yang suka bergegas dalam meninggalkan dan menanggalkan berbagai perbuatan dosa dan maksiat yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kondisi mereka? Maka jawabannya jelas, kita tidak usah ragu lagi. Sebagaimana golongan pertama mendapatkan siksa dan penderitaan, maka golongan yang ini, golongan yang kedua, yaitu dari kalangan kaum mukminin, ia akan mendapatkan nikmat dan kebahagiaan di dalam kubur-kubur mereka sesuai dengan tingkat keimanan dan amal soleh mereka. Kenikmatan kubur itu juga beraneka jenis dan bervariasi tergantung keimanan dan amal soleh dari tiap-tiap mukmin yang mendapatkannya. Namun di sini hanya akan dijelaskan sebahagian darinya sebagaimana telah dituangkan dan diutarakan di dalam beberapa hadis. Di antaranya adalah di antara kenikmatan atau kebahagiaan di dalam kubur adalah yang pertama, dilapangkan kubur. Jadi sebagaimana dihimpit di dalam kubur, disempitkan kubur itu adalah merupakan bentuk siksaan, maka dilapangkan kubur lawannya adalah kenikmatan. Jika himpitan di dalam kubur yang menyebabkan tulang belulang berselisih itu merupakan salah satu dari siksa atau azab kubur, maka dilapangkan kubur seorang mukmin itu jelas merupakan kenikmatan. Apalagi jika luas kubur itu adalah sejauh mata memandang, yang dapat dirasakan oleh penghuninya yang mukmin, yang gemar melakukan amal-amal soleh. Nah, ini penjelasan tentang dilapangkan, diluaskan kubur itu sejauh mata memandang. Itu pernah dibacakan hadis panjang, yaitu dari sahabat Nabi Al-Bara bin Azib, sebagaimana dulu telah dibacakan hadis panjangnya pada awal pembahasan kubur, hadis yang panjang dibacakan. Yaitu di dalam hadis itu terdapat suatu kalimat, wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Di dalam hadis tersebut ada satu kalimat, wa yufsahu lahu, dan akan dilapangkan lahu untuknya, fi qabrihi, di dalam kuburnya itu, madda basarihi, sejauh pandangannya, sejauh mata memandang. Nah, itu dalam hadis jelas Dan juga karena dalil hadis berikut ini yang menerangkan luasnya kubur, adalah 70 hasta kali 70 hasta. Apalagi jika kuburnya itu dipenuhi oleh yang berwarna hijau, suatu warna yang melambangkan kesejukan dan kesegaran, maka semakin bertambahlah kenikmatannya. Sebab biasanya umat manusia itu menyukai pemandangan yang berwarna hijau. Dalam sebuah hadis yang juga telah disebutkan bahagian awalnya, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu hatta annahu yasma'u qur'ani alihim atahu malakani fayuqidanihi fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul
ya li Muhammad, fa ammal mu'min fayaqul asyhadu annahu abdullah wa rasuluhu fayuqalu undur ila maq'adika finnar qad abdalaqallahu bihi maq'adan minal jannah fayarahuma jami'an wa yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dira'an wa yumla'u alaihi khadiran ila yaumi yub'asun. Sesungguhnya seorang hamba itu apabila diletakkan di dalam kuburnya dan kawan-kawannya pun telah berpaling meninggalkannya, datanglah dua orang malaikat kepadanya. Kedua malaikat itu kemudian mendudukkannya dan bertanya kepadanya, apa yang hendak engkau katakan tentang lelaki ini? Ya, maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Adapun orang mukmin itu akan menjawab, dia adalah hamba dan utusan Allah. Lalu dikatakan lagi kepadanya, lihatlah tempat tinggalmu di neraka yang Allah sungguh-sungguh Ia telah menggantikannya untukmu dengan surga. Ya, jadi Allah telah mengganti tempatnya dari yang di neraka itu, yaitu diganti dengan surga. Lalu ia melihat kedua tempatnya itu, kemudian dilapangkanlah baginya kuburnya sejarak 70 hasta, yaitu kali 70 hasta. Dan kuburnya pun dipenuhi oleh yang berwarna hijau sampai hari mereka dibangkitkan dari kubur, yaitu hari kiamat. Nah, itu diantara kenikmatan kubur, yaitu dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang, atau dalam hadis yang barusan dibacakan adalah sejarak 70 hasta. Ya, dan kemudian di dalam kuburnya itu, ya kendati pun kuburnya itu sempit kalau dalam lahiriahnya begitu, tapi sejauh mata memandang, dan sejauh mata memandang orang yang berada di dalam kubur itu melihat, yaitu yang warna hijau, apakah itu tumbuh-tumbuhan atau rumputan atau apa yang menyegarkan, apa yang menyenangkan untuk dipandang mata. Ya, nah itu yang pertama, yaitu lapangkan, diluaskan kuburnya. Tapi ini bagi orang yang di dalam kubur lah yang merasakan, sedangkan kita di alam dunia ini tidak akan mampu dan tidak akan bisa melihat apa yang ada dalam kubur. Ya, karena di alam kubur adalah masalah ghaib, sedangkan kita masih di alam syahadah atau alam nyata. Kenikmatan kedua yang dapat diberikan, ya, atau yang dapat dirasakan oleh penghuni kubur adalah diberikan cahaya. Kenikmatan kubur selanjutnya adalah kuburnya akan diterangi oleh cahaya yang dapat mengusir kegelapan kubur. Sebab di dunia saja manusia akan tersiksa jika hidup dalam kegelapan tanpa secercah cahaya pun yang menyinarinya. Maka tatkala sinar cahaya itu berhasil mengusir kegelapan, niscaya ia akan senang dan merasakan kenikmatan di dalamnya. Ya, jadi diberikan cahaya, diterangi kuburnya itu dengan cahaya-cahaya, ya, itu adalah merupakan kenikmatan. Sebagaimana orang di dalam kubur disiksa dengan cara apa? Diberikan kegelapan. Sebagaimana kita juga di dunia ini, kalau misalnya semalaman lampu mati, kita tidak punya alat untuk menerangi rumah kita dengan lilin, atau dengan lampu-lampu emergensi dan yang lain-lainnya, maka kita tinggal dalam kegelapan itu sangat tidak menyenangkan. Apalagi kalau kita berada di pelosok desa yang dipenuhi dengan kegelapan, maka kita akan tersiksa. Maka ketika ada cahaya, ketika kita ini diterangi, maka berubahlah kesengsaraan kita menjadi kenikmatan. Dan begitu pun di alam kubur. Ya, di alam kubur adalah jelas dipenuhi dengan kegelapan. Maka kemudian nanti orang-orang yang berhak mendapatkannya dari kalangan orang-orang mukmin dan orang-orang yang suka mengerjakan amal soleh, maka mereka diberikan cahaya, dan itulah merupakan bentuk kenikmatan di dalam kubur. Nah, ini sebagaimana di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila mayit atau seseorang di antara kalian telah dikuburkan, datanglah kepadanya dua orang malaikat yang hitam lagi biru.
di antara keduanya dikenal dengan nama malaikat mungkar dan yang lainnya dikenal dengan nama malaikat nakir alaihissalam. Keduanya lalu berkata, apakah yang engkau katakan mengenai lelaki ini? Maksudnya Rasulullah Muhammad SAW. Lalu ia berkata, dia adalah hamba Allah dan utusannya. Aku bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang pantas, yang berhak untuk disembah selain Allah, dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya. Keduanya lalu berkata lagi, sungguh kami telah mengetahui bahwasanya engkau akan mengatakan perkataan itu. Kemudian dilapangkan baginya di dalam kuburnya sepanjang 70 hasta kali 70 hasta. Lalu diberi cahaya baginya di dalamnya. Lalu dikatakan kepadanya, tidurlah engkau. Ia berkata, bolehkah aku kembali kepada keluargaku untuk menghabarkan mereka, untuk memberikan berita atau memberitakan kepada mereka tentang keadaanku? Kedua malaikat itu menjawab, tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin yang tiada yang dapat membangunkannya kecuali orang yang paling dicintainya di antara keluarganya, sehingga Allah membangkitkannya dari pembaringannya itu. Dan jikalau si mayit itu seorang munafik, ia akan berkata, aku dengar orang-orang mengatakan suatu perkataan, lalu aku pun mengatakan seperti mereka, yaitu aku tidak tahu. Kedua malaikat itu pun berkata, sesungguhnya kami telah mengetahui bahwasanya engkau akan mengatakan perkataan yang seperti itu. Lalu dikatakan kepada bumi, wahai bumi, himpitlah orang munafik itu. Lalu bumi pun menghimpitnya. Maka senantiasa ia disiksa di dalamnya sehingga Allah membangkitkannya dari pembaringannya itu. Nah, di sini adalah riwayat Imam Tirmizi dan Syekh Albani menghasankan hadis tersebut. Ya, nah ini. Jadi dari kisah ini bisa kita perhatikan bahwa kalau yang dikuburkan itu adalah ya orang yang mukmin, orang yang dapat menjawab perkataan dia atau pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir, ya, maka kuburnya itu akan dilapangkan 70 hasta kali 70 hasta, lalu dia diberikan cahaya di dalamnya. Ingat ya, diberi cahaya baginya di dalamnya. Lalu kemudian orang itu disuruh untuk istirahat sampai pada hari berbangkit. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan untuk mendoakan kebaikan kepada seorang mukmin yang baru meninggal dunia ketika menyaksikan jenazahnya, sebagaimana diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah masuk untuk menyaksikan jenazah Abu Salamah yang matanya masih dalam keadaan terbuka. Lalu beliau memejamkannya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya ruh itu jika dicabut akan diikuti oleh mata. Seketika itu sejumlah orang dari keluarganya ribut. Lalu beliau bersabda, janganlah kalian mendoakan diri kalian kecuali kebaikan, karena sesungguhnya para malaikat itu mengamini apa yang kalian ucapkan. Lalu kemudian beliau berdoa untuk Abu Salamah yang telah terbujur kaku karena wafat atau telah meninggal dunia. Nah, doa Nabi adalah Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin wakhlufhu fi akibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Artinya, Allah ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya ke tingkat orang-orang yang mendapatkan petunjuk atau hidayah, dan gantilah ia di lingkungan keluarganya yang ditinggalkannya. Wahai Rabb sekalian alam, ya Allah, ampunilah kami dan juga dia, lapangkanlah kuburnya dan terangilah ia di dalamnya. Jadi ada kalimat doa Nabi yang berbunyi, ya wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ya Allah, lapangkanlah untuk dia di dalam kuburnya dan berilah cahaya, ya, dan terangilah dia, berikanlah cahaya untuk dia di dalamnya, yaitu di dalam kuburnya. Hadis ini adalah riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan yang lain-lainnya. Nah, itulah
Yaitu bentuk kenikmatan yang kedua adalah ia diberikan cahaya, dia diterangi di dalam kuburnya. Padahal ya kubur itu asalnya adalah gelap gulita. Ya sebagaimana kita ketika memakamkan jenazah, di dalam kuburan tidak ada cahaya, tidak ada lampu yang meneranginya. Tapi ya untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang gemar melakukan amal-amal soleh, maka Allah memberikan cahaya, memberikan penerangan kepada orang tersebut di dalam kuburnya. Masya Allah, la quwata illa billah. Yang ketiga di antara kenikmatan lagi adalah istirahat tidur sampai hari berbangkit. Di antara kenikmatan kubur lainnya adalah istirahat tidur bagi penghuninya sampai hari di mana ia akan dibangkitkan pada hari itu, yaitu hari kiamat. Sebagaimana di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas, yang lafaznya adalah summa yuqalahu nam fayaqulu arji'u ila ahli fa ukhbiruhum fayaqulu nam kanau matil arus alladzi la yukizuhu illa ahabu ahlihi ilaih hatta yab'atsuhu Allah mimma ja'ihi dzalik. Ya, sebagaimana sudah dibacakan hadisnya ya. Dikatakan kepadanya, tidurlah engkau. Ia berkata, bolehkah aku kembali kepada keluargaku, kepada anak dan istriku untuk mengabarkan, untuk memberitakan kepada mereka tentang keadaanku? Kedua malaikat itu menjawab, tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin yang tiada yang dapat membangunkannya kecuali orang yang paling dicintainya di antara keluarganya, sehingga Allah membangkitkannya dari pembaringannya itu kelak, yaitu nanti pada hari kiamat. Tidur adalah kenikmatan yang amat bernilai, apalagi jika dilakukan setelah mengalami kepenatan dan keletihan yang luar biasa. Penat dalam mengisi kehidupan yang amat monoton sepanjang hari, dari makan, minum, mandi, bekerja, berjalan, duduk, berkendaraan, berbicara, diam, dan lain sebagainya. Letih lantaran berjuang membela agama Allah Azza wa Jalla yang mendapat rintangan dan perlawanan dari kebanyakan manusia yang durhaka kepada Allah ya Jalla wa Ala. Maka obat mujarab yang dapat menghilangkan atau meringankan kepenatan dan keletihan itu adalah istirahat dan tidur pulas. Oleh karena itu, istirahat tidur di dalam kubur adalah suatu kenikmatan yang menyenangkan setelah menjalani berbagai rutinitas di dunia. Namun istirahat itu dapat menjadi hak seorang muslim jika ia dapat melewati fitnah kubur dengan baik. Jika ia berhasil melewatinya dan lulus dari pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir alaihimassalam, maka ia dapat tidur pulas istirahat sampai hari kiamat tanpa merasakan lagi berbagai kesusahan dan penderitaan. Ya Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berhasil menjalani ujian yang diberikan oleh malaikat Munkar dan Nakir dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada kita seluruhnya. Dan mudah-mudahan kita nanti di alam kubur akan mendapatkan istirahat yang baik, ya, istirahat yang menyenangkan, istirahat yang merupakan bentuk kenikmatan di dalam kubur. Ya, mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan juga Allah selamatkan kita di alam kubur dan juga nanti kelak di hari kiamat dari azab dan kesengsaraannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kenikmatan di dalam kubur yang keempat adalah makan sebahagian dari buah-buahan surga sebelum tegaknya hari kiamat. Salah satu kenikmatan di alam barzah yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada para penghuninya yang beriman dan gemar mengerjakan amal-amal soleh adalah menghidangkan sebahagian buah-buahan surga, yakni ruh-ruh mereka akan terbang melayang dari satu pohon ke pepohonan yang lain di dalam surga untuk memakan sebahagian buah-buahan tersebut. Atau ruh-ruh mereka berada di dalam tembolok burung-burung surga yang berwarna hijau, lalu mengikuti burung-burung itu terbang menyinggahi sungai-sungai surga dan pepohonannya, lalu makan sebahagian buahnya, sehingga Allah
Subhanahu wa ta'ala mengembalikan ruh-ruh itu ke jasadnya pada hari kiamat kelak. Hal ini telah diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya untuk memotivasi mereka agar berusaha mendapatkan dan meraihnya dengan sepenuh kesungguhan, sebagaimana telah dituangkan dalam hadis berikut ini. An Abdurrahman ibni Ka'ab al-Ansari annahu akhbarahu anna abahu kana yuhadisu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama nasmatul mu'min ta'irun ya'laku fi sajaril jannah hatta yarji'a ila jasadihi yauma yub'as. Dari Abdurrahman bin Ka'ab al-Ansari bahwasanya ia mengabarkan bahwa ayahnya pernah bercerita bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya ruh orang mukmin itu terbang melayang dan makan ia pada pohon-pohon surga sehingga ia kembali kepada jasadnya pada hari ia dibangkitkan. Hadis dalam riwayat Imam Ibnu Majah, An-Nasai, Imam Ahmad dan yang lain-lain, dan hadis ini adalah sahih. Itu dari pertama ya, bahwa ruhnya orang mukmin itu nanti terbang, ya, melayang, ya, melintasi pohon-pohon surga dan makan dari buah-buahan dari pohon surga tersebut. Nah, nanti sampai kapan? Sampai dikembalikan jasadnya pada hari kiamat kelak. An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma usiba ikhwanukum bi Uhudin ja'alallahu arwahahum fi jawfi tayrin khudrin taridu anharal jannah ta'kulu min samariha wa ta'wa ila qanadila min dhahabin mu'allaqatin fi zil arsy falamma wajadu tiba ma'kalihim wa mashrabihim wa maqilihim qalu may yuballighu ikhwanana anna ahya'un fil jannah nurzaqu li'alla yazhadu fil jihad wala yankulu indal harb. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala ana ubalighuhum ankum fa anzalallah a'udzu billahi minasyaitonir rajim wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah ila akhiril ayah. Ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda atau bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika saudara-saudara kalian terbunuh pada waktu perang Uhud, Allah meletakkan ruh-ruh mereka di rongga atau tembolok burung-burung surga yang berwarna hijau yang mendatangi atau melewati sungai-sungai surga. Mereka makan dari buah-buahan surga dan berlindung pada kendi-kendi yang terbuat dari emas yang bergantung pada naungan arsy. Ketika mereka jumpai bagusnya makanan, minuman, dan tempat tidur mereka, lalu mereka berkata, siapakah nanti yang hendak menyampaikan berita kami ini, berita keadaan kami ini kepada saudara-saudara kami, bahwasanya kami hidup di dalam surga dalam keadaan diberikan rezeki, agar mereka tidak membenci jihad dan tidak lari ketika peperangan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku yang akan menyampaikan berita tentang keadaan mereka tersebut. Lalu kemudian Allah menurunkan ayat, yaitu surat Al-Imran, yaitu yang berbunyi, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah, janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu ya mereka mati, dan seterusnya ayat. Nah, di sini ada dalam riwayat Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan Al-Hakim, dan hadis ini adalah hasan. Nah, jadi dengan dua hadis ini bisa kita perhatikan bahwa ya di antara kenikmatan ya di alam barzah atau di alam kubur adalah ada sebahagian orang yang mereka itu sudah merasakan kenikmatan memakan buah-buahan surga. Ya, ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah. Rasulullah berkewajiban untuk menyampaikannya dan kita berkewajiban untuk membenarkan dan mengimaninya tanpa keraguan sedikit pun. Ya, mudah-mudahan Allah juga menempatkan diri kita seperti orang-orang ini,
seperti orang-orang yang merasakan kenikmatan memakan dan mencicipi buah-buahan surga. Allahumma amin. Yang kelima, kenikmatan kubur yang kelima adalah memakai pakaian dari surga. Di antara kenikmatan di dalam kubur lainnya adalah sebahagian penghuninya akan diberi pakaian dengan pakaian surga, sebagaimana telah dijelaskan di dalam dalil hadis yang telah disebutkan di awal pembacaan hadis yang panjang. Di antara lafaz hadisnya adalah fa'afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Fa'afrishuhu, maka hamparkanlah untuknya minal jannah, satu hamparan dari surga. Wa albisuhu, dan pakaikanlah pakaian yaitu dari surga untuknya, dan bukakanlah untuknya satu pintu ke arah surga. Jadi orang-orang beriman ketika mereka didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir, dan mereka berhasil menjawab semua pertanyaan malaikat Munkar Nakir yang tanyakan man robuka, man nabiuka, atau wa ma ilmuka bihadzal rajul, ditanya lagi tentang apa agamamu, wa madinuka, siapa Tuhanmu, orang beriman jawab Allah. Ya, siapa laki-laki ini atau siapa nabimu, Muhammad SAW, apa agamamu? Lalu mereka menjawab yaitu adalah Islam, dan seterusnya. Nah, ketika mereka berhasil menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir, lalu kemudian di dalam kelanjutan hadisnya ada satu lafaz untuk orang-orang beriman adalah fa'afrishuhu minal jannah, maka hamparkanlah satu hamparan, satu permadani minal jannah, dari surga. Ya, seperti karpet merah lah pada dunia ini. Kita sehingga melihat apa yang ada di dalam surga, padahal mereka itu masih berada di alam kubur. Lalu kemudian selain itu pun dikatakan wa albisuhu minal jannah, berikan pakaian kepadanya yaitu minal jannah, pakaian dari surga. Ya, jadi ya mereka sudah merasakan atau memakai pakaian dari surga, dan kemudian bukakanlah untuk dia satu pintu ke arah surga. Nah, itulah di antara kenikmatan yaitu di dalam kubur. Yang lainnya yang akan diterima, yang akan dirasakan oleh orang-orang yang memang berhak menerimanya dari kalangan orang-orang yang beriman dan gemar atau suka mengerjakan amal-amal yang soleh. Kenikmatan yang keenam adalah melihat tempat tinggalnya di surga. Di awal hadis sudah diceritakan tentang keadaan orang mukmin yang telah berhasil menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir alaihimassalam, lalu ditemani oleh amal yang soleh. Kemudian mereka melihat apa yang disediakan di dalam surga. Dalam lafaznya ada kalimat fa idza ra'a ma fil jannah qala rabbi ajil qiyamas sa'a kaima arji'u ila ahli wa mali. Maka ketika ia melihat apa yang ada di dalam surga, ia berkata, ya, karena dia melihat surga yang akan ditempatinya suatu saat kelak di hari kiamat, maka ketika melihat surga tempat tinggalnya, dia mengatakan, ya Rabbi, atau Rabbi, wahai Rabbku, ajil, segerakanlah kiamat, tegaknya asa hari kiamat, kaima arji'u, supaya aku dapat kembali ila ahli, kepada keluargaku, wa mali, dan harta bendaku. Juga sebagaimana yang pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang telah lalu pula. Summa yufraju lahu kibalal jannah. Ya. Juga sebagaimana yang telah diceritakan oleh Rasulullah di dalam riwayat hadis yang telah lalu, ya, di mana hadis itu terdapat lafaz summa yufraju lahu kibalal jannah fayanduru ila zahratiha wa ma fiha fayuqalu lahu hada maq'aduka wa yuqalahu alal yaqini kunta wa alaihi mutta wa alaihi tub'atsu insyaallah. Lalu dibukakanlah untuknya satu celah ke arah surga, maka ia akan melihat hiasan dan segala isinya. Dikatakan kepadanya, inilah tempatmu, di atas keyakinan ini engkau dahulu berada, di atasnya pula engkau dahulu mati, dan di atasnya pula engkau nanti akan dibangkitkan insyaallah. Nah itu. Ya, jadi orang beriman juga melihat, ya, di waktu pagi dan petang tempat tinggalnya itu kelak di hari kiamat, yaitu dalam surga. Makanya
begitu dia melihat apa yang ada di surga, pengen segera hari kiamat itu ditegakkan. Nah, jadi di antara kenikmatan, di antara kebahagiaan orang yang berada di alam kubur adalah sudah melihat bakal tempatnya nanti di hari kiamat di dalam surga. Ya, Masya Allah. Jika seorang mukmin yang telah wafat itu di lapangan kuburnya sejauh mata memandang, beristirahat tidur selayaknya tidur pengantin, diberi cahaya yang menerangi kuburnya dan selainnya, maka semuanya itu merupakan beberapa bentuk nikmat kubur yang pantas ia dapatkan. Lalu tatkala di saat itu pula diperlihatkan kepada tempat tinggalnya kelak di surga dengan berbagai macam perhiasan dan aneka ragam isinya pada hari kiamat, maka bertambahlah kenikmatan dan kebahagiaan yang dirasakannya, dan ia pun akan semakin rindu untuk segera mendapatkannya. Ya, mudah-mudahan ya Allah ya memberikan kenikmatan kepada kita seperti ini di alam kubur kita, insyaallah. Ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian kenikmatan yang ketujuh adalah ditemani oleh amal solehnya. Di antara kebaikan yang paling didambakan oleh setiap orang adalah mempunyai teman sejati yang menyenangkan dan menyelamatkan. Maka Rasulullah SAW banyak memerintahkan umatnya untuk mencari, memilih dan memilah orang yang berhak menjadi temannya sehari-hari. Dan itu tidak akan terwujud kecuali dengan orang mukmin. Apalagi jika orang mukmin itu berwajah tampan, berpakaian bagus, harum baunya, yang dapat menemaninya setiap saat, tentu ia akan lebih senang lagi. Oleh sebab itu, sebagai balasan atau kesolehan dan ketakwaan seorang muslim, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan teman yang menyertainya di dalam kuburnya sampai hari ia dibangkitkan. Teman itu adalah perwujudan dari amal solehnya yang senantiasa ia kerjakan dengan penuh kesungguhan dan ketulusan selama hidup di dunia. Dalilnya ada sebagaimana telah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib di awal pembacaan hadis. Nah, di antara lafaznya adalah wa fi riwayatin wa yumassalu lahu rajulun hasanul wajhi hasanus siyab tayyibur rih fayaqulu abshir billadhi yasurruka abshir biridwani minallah wa jannatin fiha na'imun muqim hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad fayaqulu lahu wa anta fabasharaka Allahu bi khairin man anta fawajhuka alwajhu yaji'u bil khair fayaqulu ana amaluka sholih wallah ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah bati'an fi ma'siyatillah fajazakallahu khairan. Datanglah kepadanya di dalam suatu riwayat diserupakan baginya seorang pria yang elok wajahnya, bagus pakaiannya, lagi pula harum baunya. Lalu ia berkata, bergembiralah engkau dengan yang menyenangkanmu, bergembiralah engkau dengan memperoleh keridhaan dari Allah dan juga surga yang di dalamnya terdapat kenikmatan abadi. Ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Lalu ia berkata kepadanya, lalu orang mukmin yang berada di dalam barzah, di dalam kubur itu berkata kepada orang yang baru datang itu, ya, kata dia, dan engkau, maka mudah-mudahan Allah menggembirakan kamu dengan kebaikan. Siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan membawa kebaikan. Lalu orang itu berkata, aku adalah amalmu yang soleh. Maka demi Allah, aku tidaklah mengenalmu, melainkan engkau bersegera di dalam mentaati Allah, lagi pula lambat di dalam mendurhakai Allah. Maka mudah-mudahan Allah memberikan balasan kebaikan kepadamu. Ya, jadi dia ditemani oleh amal solehnya, di mana amal soleh itu digambarkan ya dengan seseorang yang berwajah tampan, kemudian berpakaian bagus, kemudian ya harum atau wangi baunya. Dalam riwayat yang lain, an Anas bin Malik yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyitu salasah fayarji'u usnan wa yabqa wahid yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara yang mengikuti mayit atau orang yang mati.
akan kembali dua perkara dan akan tetap ia bersamanya satu perkara. Yang akan mengikuti orang yang sudah mati itu adalah keluarganya, harta, dan amalnya. Yang kembali meninggalkan orang yang telah meninggal itu adalah keluarganya, anaknya, suaminya, atau istrinya, atau kerabat-kerabatnya kembali ke rumah. Meninggalkan orang yang meninggal itu di dalam kubur. Begitu juga hartanya dibawa pulang. Dan yang akan tetap menemani bersamanya itu adalah amalnya. Jadi amal akan menemani orang yang mati. Jadi amal orang yang meninggal itu akan tetap bersama orang tersebut. Hadis dalam riwayat Imam Muslim, Bukhari, Tirmidzi, dan yang lain-lain. Berkata Syekh Salim bin Aid al-Hilali, terdapat dorongan untuk mengerjakan sesuatu yang dapat tetap bersama manusia, yaitu berupa amal soleh, agar menjadi temannya di alam kubur tatkala orang-orang kembali dan meninggalkannya sendirian. Ya, jadi hadis-hadis seperti ini terdapat motivasi bagi kita sebagai seorang muslim, ya, untuk senantiasa mengerjakan amal-amal soleh. Karena amal-amal soleh ini akan setia, akan selalu ada menemani. Kendati pun kita sudah wafat, kendati pun kita sudah berada di dalam liang lahat, ketika anak istri kita, ketika kakak adik kita, ketika sahabat-sahabat yang dekat dengan kita, tetangga-tetangga kita, ketika mengantarkan jenazah kita, mereka kembali pulang. Begitu juga harta-harta yang tadinya kita miliki, ya, maka tidak akan ikut serta bersama kita. Bahkan kain untuk menutup jenazah kita, ya, untuk menutup kita, menutup tubuh kita yang dibalut dengan kain kafan, nanti kain pun itu akan dibawa pulang. Nah, tinggallah nanti kita di alam kubur kita, dan amal itu akan setia menemani kita. Nah, kalau amal kita adalah amal yang soleh, apakah itu berupa sholat, apakah itu puasa, zakat, sedekah, atau kita menunaikan ibadah haji atau umroh, atau kita berbakti kepada kedua orang tua kita, atau kita memiliki akhlak yang baik, dan aneka ragam jenis amal-amal soleh yang lain, maka amal inilah yang akan setia menemani kita, di mana amal-amal soleh nanti diserupakan dengan seseorang yang tampan, berpakaian bagus, dan harum baunya. Ya, mudah-mudahan ini akan menjadi teman yang akan menyertai kita nanti sampai di alam kubur sampai kepada hari kiamat. Itulah beberapa hal yang menjadi balasan untuk kita. Ya, maka pahamilah. Ya. Nah, demikianlah ini dan demikianlah yang dijelaskan berkenaan dengan aneka ragam jenis, aneka macam dari kenikmatan-kenikmatan kubur. Ya, dan sekarang semasa kita hidup kita belum bisa merasakan kenikmatan kubur. Tapi kita baru bisa merasakan kenikmatan menjadi seorang mukmin. Kita hanya bisa merasakan kenikmatan mendapatkan hidayah dengan ketenangan, dengan ketentraman jiwa. Ya, dengan kita itu tahu arah kemana kita ini menuju. Ya, jadi kita hanya merasakan kenikmatan-kenikmatan itu saja di dunia ini. Tapi nanti ketika kita sudah berakhir kehidupan kita di dunia, lalu orang-orang yang hidup di sekitar kita masukkan kita ke dalam liang lahat, kita beralih kepada alam berikutnya, yaitu alam barzah atau alam kubur. Nah, semua orang-orang yang kita pernah kenal, semua orang-orang yang pernah kita cintai dan mencintai kita, ya, maka mereka akan pergi meninggalkan kita. Tinggallah kita sendirian di alam kubur kita, di alam barzah kita. Tidak ada yang menemani kecuali amal kita. Ya, maka kalau ingin ditemani, ya, carilah yaitu amal yang soleh. Maka dari sekarang, mumpung Allah masih memberikan kesempatan hidup bagi kita,
Kita tidak tahu tinggal berapa lama lagi sisa umur kita. Manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengerjakan amal-amal soleh. Tetapi amal soleh itu tidak dikatakan soleh jika tidak sesuai dengan bimbingan, kalau tidak sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga tidak dikatakan amal itu soleh jikalau tidak diniatkan dan ditujukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka belajarlah, ya, maka tuntutlah ilmu supaya kita bisa sesuai amal-amal kita dengan bimbingan, dengan petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan belajarlah tentang akidah supaya kita bisa ikhlas, ya, di dalam mengerjakan amal-amal yang soleh. Ya, mudah-mudahan penjelasan singkat ini tentang beraneka ragam, berbagai macam jenis daripada kenikmatan-kenikmatan di alam kubur, ya, menjadi motivasi. Kita wajib mengimani, kita wajib membenarkan pengkabaran dari Rasulullah tentang kenikmatan-kenikmatan kubur, ya, ini, dan hendaklah kita berusaha untuk mendapatkannya dengan keimanan dan amal-amal soleh kita. Ya, mudah-mudahan, sekali ulang, ini bisa memberikan faedah untuk saya khususnya, untuk keluarga besar saya, dan untuk seluruh daripada kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan memberikan faedah, dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم